بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita berikan syukur kepada Allah siang hari ini dimudahkan Allah kita melaksanakan ibadah. Kita bisa sholat duhur berjamaah, sholat sunnah, kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, semoga semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dengan materi tafkir Islami, berfikir Islami. Kita bahas salah satu sunnatullah ya, atau hukum Allah di alam semesta, namanya sunnatut tadarruj, yakni sunnah bertahap. Ini hukum tadarruj ini, hukum bertahap, ini Allah berlakukan kepada bahkan di dalam syariatnya sekalipun. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Idza arada ayyaqula lahu, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kuasa yang tak terbatas itu, Allah memberikan satu sunnah dalam proses penciptaannya, bahwa Allah banyak menggunakan sunnatut tadarruj di alam semesta ini. Ia menciptakan bumi dalam 6 hari, alam semesta ini bukan hanya bumi ya. Ia menciptakan pohon dengan tahapan benih bertahap sampai besar, berbuah. Ia menciptakan manusia, Allah sebutkan di banyak ayat dan dikuatkan oleh hadis Nabi, dari nutfah, mudghah, alaqah, baru sampai kemudian menjadi janin, kemudian tumbuh, baru kemudian balik, baru sinnur rushd ya. Umur dewasa, umur 40. Itu semua menunjukkan sunnatut tadarruj berlaku di makhluknya Allah. Kemudian Allah juga berlakukan tadarruj di dalam pensyariatan. Makanya kalau kita belajar tarikh tasyri', ya ada salah satu cabang di ilmu syariat namanya tarikh tasyri', sejarah pensyariatan. Itu banyak sekali hukum yang Allah berlakukan secara bertahap. Contoh yang paling mendasar itu tentang larangan khamr bertahap. Penghilangan hamba sahaya bertahap. Banyaklah yang bertahap. Turunnya Quran bertahap. Syariat jihad bertahap. Dari awalnya di Mekah dulu bertahan dulu sampai ada perintah. Syariat banyak yang juga bertahap. Makanya para ulama suka mengatakan di Madinah, di Mekah selama 13 tahun itu yang ditekankan tauhid plus akhlak. Hukum berlaku di Madinah ya juga ada tauhidnya, baru ada kesempurnaannya di Madinah. Semua bertahap. Di dalam melaksanakan Islam pun orang juga bertahap. Waktu kecil kan bertahap tuh, sampai kemudian disempurnakan. Sampai sempurna. Nah, hukum ini hukum nyata. Persoalannya terkadang atas nafsu kita, kemudian bahasa lain, ambisi kita yang berlebih, atau ego kita yang berlebih, provokasi persaingan yang tak terbatas, intervensi materialisme dan kapitalisme yang membuat kita mengabaikan hukum ini. Sehingga lahirlah generasi instan. Apa aja mau instan. Termasuk kita juga ikut instan, padahal kita generasi X. Mau pinter seketika, ngafal Quran semenit. Ada kan? Ngafal Quran semenit. Saya itu belum pernah ada orang ngafal Quran semenit, serius. Kalau ada orang guru Quran ngomong ngafal Quran mudah, aku minta dia lihat ngafal Quran depan saya. Karena orang yang pernah ngafal Quran emang sulit ngafal Quran itu. Di tempat saya kan itu kan gudangnya Quran ya, di Kudus tuh. Saya kan orang Jepara, jadi Indonesia itu kalau ngelihat gudangnya Quran itu cuma di 3 tempat. Karena guru Quran itu 3. Jadi sebelum kita semua dikirim ke Madinah, ke Maroko itu dulu
Kan para ulama zaman penjajahan ngajinya ke Mekah. Nggak sampai kemana-mana, udah ke Mekah aja. Nah dari Mekah, ada 3 guru Quran yang punya sanad di Indonesia itu. Pertama Kiai Arwani, Kudus. Itu yang terkenal namanya Yambu itu. Kedua Jogja, Krapiak itu. Terus yang ketiga Kiai Dimyati Serang. Cuma Kiai Dimyati malah terkenal dengan doanya. Nggak terkenal, orang nggak ngambil sanad ke Quran. Tapi sanad Quran itu ketiga orang ini. Jadi gudangnya Quran itu ya Kudus sekitarnya, ya dari kecil mbak pada ngafal Quran. Jogja sekitarnya sama Serang sekitarnya. Nanti semua orang ke situ larinya. Ya, termasuk dari Kudus itu nanti, kalau di Jawa Tengah dari Kudus nanti nyebrang ke Kajen. Ada namanya Kiai Abdul Salam tuh. Qurannya terkenal. Santri-santrinya itu sampai kalau hafal ngantuk aja bener. Itu paling cepat, itu satu waktu zaman saya kecil itu. Ada seorang wanita di Kudus tuh 6 bulan mutkin. Itu atu-atunya dia itu. Selebihnya ya 2 tahun, setahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, 3 tahun. Guru saya yang terkena, saya punya guru yang pinternya tak terkira itu setahun. Mutkin ya maksudnya. Kalau kita kan ngafal 3 bulan setor doang. Satu pun nggak nempel. Ini mah teori-teori. Ya itu teori ya. Anak saya yang katanya udah mutkin di pondoknya, pas saya ajak ke tempat teman saya yang kiai Quran, ada saya punya tetangga kiai Quran. Nih kak, anakku udah hafal Quran kak. Ayo sini aku uji. Langsung kabur, oh nggak berani. Jadi ya emang Quran juga tidak bisa instan, dia bertahap. Ya memang sehalaman, 2 halaman, 3 halaman, ya harus sabar. Tiba-tiba sekarang kita ingin kaya seketika, ingin cantik seketika, ya cantik juga bertahap. Kalau cantik seketika langsung oplas gitu, po. Itu kaya seketika, jabat seketika, kuasa seketika. Enggak berlaku. Siapa yang ingin seketika ambruk? Karena melawan 2 hukum sekaligus. Hukum Allah di alam semesta itu sunnatul tadarrud, dan hukum syariat juga banyak yang bertahap, meskipun enggak semuanya bisa bertahap gitu. Jadi lupakan namanya instan. Dan sampaikan bab ini ke anak-anak kita. Karena generasi Z, milenial, termasuk yang tidak mau melakukan hukum bertahap. Dia dididik oleh proses yang sangat instan. Makanya punya bubur instan, mie instan, makan instan, bapak instan, ibu instan. Mana ada kan? Jadi ini cerita kecil ya. Ilmu tazkiyatun nafas itu kan ilmu yang paling butuh tahapan. Ya. Ilmu yang paling agak gampang itu fikih. Sebenarnya kalau kita bicara ilmu agama. Ilmu paling gampang itu fikih. Karena antar pengetahuan insya Allah nempel lah. Syarat rukun itu pun juga nggak bisa instan. Tazkiyatun nafas itu jauh lebih butuh kompleks. Karena satu ilmu butuh waktu 3 bulan, 4 untuk praktek. Kita ilmu syukur sekarang nih. Untuk bisa syukur butuh berapa lama? Bisa 3 bulan baru bersyukur, bisa 5 bulan bersyukur. Jadi tazkiyatun nafas itu pasti waktunya lama. Kalau materinya mah gampang. Sip ya. Tiba-tiba sekarang banyak minta ngaji ke saya. Ustaz, saya bisa ngaji kitab Al-Hikam. Langsung loncat kitab. Antum ngaji dari bawah dulu. Gitu. Enggak, langsung hikam. Sekarang orang FOMO. Langsung nih. Karena bikin kitab hikam ya. Langsung hikam. Hikam itu kitab ujung. Ujung itu. Karena namanya hikmah. Itu nggak ngajari kamu tahapan, ngajari sebuah peta mutiara-mutiara kecil yang lewat di proses yang panjang itu. Oh ini ketemunya gitu. Tiba-tiba orang banyak, ayo Ustaz aku ngaji kitab hikam, Padahal nggak pernah ngaji di bawah. Aku udah ngaji dulu yang bawah, namanya Azkiya dulu tuh, belajar 7 sifat dulu. Gitu. Azkiya naik, nanti naik 4-5 kitab, baru hikam terakhir. Saya sih memang ada kajian kitab hikam setiap subuh. Setiap Sabtu pagi. Tapi yang ngikut itu sudah ngaji tazkiyatun nafas dari 7 tahun yang lalu. Udah 7 tahun ngaji setiap minggu. Jadi udah layak. Tapi kalau tiba-tiba kemarin ada jamaah, intinya kembali ya. Sunnatut tadarus itu pertama, itu nyata Allah berlakukan di alam semesta dan Allah juga berlakukan di syariatnya. Oleh karena itu, cara kita memahami hukum ini yang pertama. Pahamilah ada hukum ini. Ini penting. Nah, setiap makhluknya itu punya tahapannya. Meskipun per makhluk beda-beda tahapan. Tahapan antum sama kucing beda nggak?
Antum disape sama ibu antum itu 9 bulan, 2 tahun. Kucing seminggu. Kalau antum ikut tahapan kucing, ya antum ambruk, mati. Kalau mak kucing ikut tahapan anak, ya dia nanti kasihan. Paham kira-kira ya? Pohon punya tahapan. Semua punya tahapan. Kayak kematangan beragama, punya tahapan. Makanya kalau antum perhatikan, beberapa anak kiai itu kenapa kalau kecil dibiarin? Emang tahapannya main. Sekarang ada fenomena sedikit saya keluar dari tema ya. Kan kita saking lahir dari aktivitas dakwah yang sangat masif di kelas menengah di perkotaan ya, tahun 80, lahirlah kelas menengah tahun 2000 itu, masif lah, jilbab semuanya. Lahirkan anak-anak kecil ngafal Quran, 7 ngafal Quran, dipaksa 10 ngafal Quran, wah pokoknya gitu. Sekarang mulai ketemu fenomena kesehatan mentalnya anak-anak itu sekarang. Sudah mulai kena. Kasusnya sudah muncul banyak. Anak yang ditekan ngafal waktu kecil, itu punya masalah mental waktu kuliah. Langsung, anxiety, bahkan ada yang kena depresi. Jadi tekanan waktu kecil itu punya masalah. Antum kan nggak pernah mondok kan? Anak antum suruh pondok. Nah ini unik ini. Bapak yang nggak pernah mondok, ngadepin anak yang mondok, kayak orang bener dia. Boy aku nggak kerasan. Oh gimana tuh? Wow panjang pakai ideologi. Wow ini perjuangan. Kalau orang pernah mondok, anak nggak kerasan, itu bisa dimahami karena dia pernah nggak kerasan kan. Oh diginikan. Apa kejadian coba? Namanya gangguan penyesuaian itu kalau nggak ditangani baik, itu bisa depresi. Kemudian anak saya tuh nangani anak kena gangguan penyesuaian. Anak kecil biasa dipondokin. Anak sekolah alam mondok di Jawa Timur. Sebulan nggak betah, pokoknya kacau lah. Tapi alhamdulillah ibunya langsung angkut. Emang nggak betah. Keputusannya dibawa pulang. Dampaknya akhirnya harus bawa ke rumah sakit jiwa beberapa waktu. Karena udah ngelemparin rumah, mau bunuh ibunya, pokoknya ibunya. Karena merasa ibunya paling neken. Berontak nih. Jadi hati-hati ya, maksudnya bapak kayak gini. Jadi ketika agama memberikan anak kecil itu kesempatan main, ya biarin aja main. Kita nggak usah bikin tahapan sendiri. Kan anak kecil main di masjid, masih inget nggak? Kemudian Abu Bakar marahin, Umar marahin, ketemu Rasul, biarin. Jangan sampai kau lebih sunnah daripada Rasulullah, atau lebih Islami daripada Abu Bakar. Saya itu pernah di masjid saya itu, anak-anak masjid kan waktu sebelum sekarang ada masjid besar ya, dulu masjid ini kan jadi satu. Ya masjid, ya aula untuk TK, ya aula untuk pendidikan gitu, baru komplek baru kan. Nah setelah baru kita bikin masjid besar. Itulah namanya anak TK ya main, ya kadang juga goyang-goyang gitu. Aku telepon sama jamaah, Ustadz itu masjidnya dipakai main-main sama. Biarin bu, baru TK biarin nggak apa-apa gitu. Ya Ustadz tapi kan itu gini. Bu, aku bilang, dia telanjang aja nggak dosa, kok ibu repot? Oh gitu. Benar nggak kira-kira? Kalau ada anak kecil telanjang di masjid dosa nggak? Yang dosa siapa? Nggak ada yang dosa. Terus kenapa jadi repot? Kita terkadang menerapkan hukum pada yang belum waktu yang diterapkan hukum. Makanya akhirnya jadi perkara. Beragama juga bertahap, semuanya bertahap. Pahami hukum ini. Kaya bertahap, ganteng juga bertahap, semuanya butuh tahapan. Karir juga bertahap, apalagi hidup bertahap, mikir bertahap, pinter bertahap. Nah, tapi masing-masing makhluk punya tahapan. Nah, kata generasi milenial, begitu saya tekan hukum bertahap, ngeles dia. Ustadz, kami tidak melakukan hukum bertahap, tapi tahapannya kita percepat. Ya, serah-serah kaulah, yang penting bertahap. Serius tuh. Kan anak milenial itu, kalau antum-antum kan mau jadi GM, itu kan butuh 15 tahun ya, kalau di swasta. Kalau di negeri nggak tahu, antum butuh direktur butuh berapa lama? Atau nggak ada yang jadi direktur sekarang di sini? 20 tahun ya, direktur ya? 20 tahun, iya 20 tahun ya. Nah, anak milenial itu 5 tahun maunya. Saya ketemu anak ITB 3 tahun setelah lulus gitu, pas mengajar. Gimana kerjaan? Pokok kami mentargetkan GM umur sekian. Cepet amat. Kamu melawan hukum bertahap. Enggak usah. Kami tahapannya kami percepat katanya. Oh ya. Serah-serah kaulah. Yang penting hukum bertahap ya. Bahwa tahapannya kau percepat itu urusanmu.
Itu beda ya. Kayak misalnya kan ada orang yang misalnya dengan makan beberapa produk, maka dia insya Allah kesehatannya lebih cepat pulih daripada kalau makannya. Itu yang penting pakai hukum bertahap. Tapi yang jelas tahapan itu sesuai dengan makhluk masing-masing. Jangan diabaikan. Seandainya apa? Kalau Allah inginkan Rasulullah itu menang tanpa proses pentahapan yang rumit itu, Allah bisa lakukan nggak gitu? Begitu dakwah, gua kira turun langsung Mekah, ya ma'syarul Quraisy aslimu, fa illam tuslimu adzaballahu lakum al-an. Kali ini bukan hadis ya, bukan ini kira-kira kalau misalnya Rasul nggak pakai. Hai ma'syarul Islamlah sekarang, kalau nggak Allah akan adab sekarang juga sekarang. Islam semua. Seru nggak gitu kayak gitu? Nggak seru. Antum baca hikmah ilahiyah, di belakang diciptakannya setan sama diciptakannya nafsu. Antum baca itu. Dari mana? Kitab Tazkiyatun Nafas. Boleh nggak Allah tidak izinkan ada setan? Boleh nggak setan dimatiin? Terus, bisa nggak Allah tiadakan nafsu yang membuat kita jadi kemana-mana? Tapi kira-kira, ini guyonannya, nggak usah ilmiah. Kalau nggak ada setan, nggak ada nafsu, seru nggak hidup? Enggak seru. Serunya itu ada setan, ada itu namanya hukum tadafu, hukum gontok-gontokan. Masih ingat nggak mati tadafu itu? 3-4 bulan yang lalu. Allah dorong kita buat baik, tapi Allah juga izinkan orang kafir dorong kita. Dorongan itu seru. Coba kalau main bola itu izin-izinan, enak nggak? Misalnya Ronaldo mau masuk, sok silakan. Terus Messi ngelawan, ketemu nggak Ronaldo sama Messi kemarin? Nggak ketemu ya? Ini berarti pengamatnya ngawur banget, nggak pernah ketemu. Terus Messi pas lagi mau nyerang, sok lagi. Seru nggak main bola kayak gitu? Ya seru itu gontok-gontokannya itu. Jadi memang hidup ini serunya yang begitu itu. Ada nggak bisa, ada tahapan, ada gitu. Kalau langsung bleng, nggak seru. Ya nggak jadi hidup jadinya. Serunya itu di situ. Siap ya? Pahami hukum bertahap. Yang kemudian terimalah hukum bertahap ini. Diterima sebagai sebuah hukum Allah di alam semesta, bahkan sebagian diperlakukan oleh Allah di syariatnya. Dampak kalau kita bisa menerima hukum ini, jadi akhirnya nomor 3. Kita akan menjalankan hidup ini dengan salah satunya pakai hukum bertahap. Gitu. Kenapa harus saya tekankan bab ini? Karena atas nama nafsu, atas nama ambisi, atas nama persaingan, orang mengabaikan hukum ini, yang terjadi jadilah kecelakaan. Kerusakan alam semesta karena orang nggak mau bertahap. Ya, korupsi itu karena mengabaikan hukum bertahap. Sebenarnya diam-diam otak orang Indonesia maunya kaya seketika. Aku punya cerita kecil. Saya tuh kemarin ngisi di perusahaan isinya anak muda semua. Temanya itu quarter life crisis. Pernah dengar nggak tema itu? Antum nggak ngalami lah, antum udah tua. Quarter life crisis itu generasi sekarang yang punya. Krisis seperempat abad. Tahu ada aja istilah kayak gitu. Oke lah. Akhirnya kan salah satu cara membuat krisis quarter life ini kan jangan memaksakan kehendak, kemudian terimalah diri apa adanya. Sampailah saya mengatakan, kalau memang teman-teman itu, karena anak muda semua nih, teman-teman memang nilainya jelek, jangan paksakan ngambil kerjaan yang butuh nilai. Gitu. Contohnya di dosen itu butuh nilai. Karena banyak sekali pekerjaan yang nggak butuh nilai. Gitu. Tahu contohnya? Ada yang tahu? Jadi presiden. Serius, ngakak tuh orang. Wallah, langsung tim sukses. Gitu. Butuh nilai nggak? Jadi kita hidup gitu aja. Jadi kalau kita memahami hukum bertahap, nggak sampai kejadian yang menimpa bangsa ini begini. Ini karena mau nolak hukum bertahap. Semua ingin cepat kaya seketika, ingin jabat seketika, ingin anak seketika, semua ingin seketika. Nah, di Jawa bilang itu ada istilah namanya, ini orang sakdat saknyat. Ada yang tahu nggak bahasa ini?
Sakdat, saknyat. Itu sifat yang paling dihindari orang Jawa. Sakdat, saknyat. Kalau ingin harus seketika itu. Itu kalau anak punya kayak itu pasti langsung disiram air hangat. Ini orang kok sakdat, saknyat gitu. Maksudnya harus sabar. Misalnya kalau maknya lagi masak, ya kamu nunggu sampai masakan jadi. Nah, penerimaan terhadap hukum bertahap ini membuat kita akhirnya hidup itu bisa disusun rapi. Dan hasilnya insya Allah malah berhasil. Daripada kalau kita menolak ini, akhirnya nyusunnya nggak pakai kayak gitu. Kabar buruknya hukum ini diabaikan oleh banyak generasi, termasuk generasi kita kadang mengabaikan hukum itu. Bangun perusahaan nggak mau dari kecil, maunya nyak. Ingat nggak itu? Bedanya yang asli keluarga pedagang sama pedagang-pedagangan itu kalau nyusun bisnis. Kalau pedagang-pedagangan nyusun bisnis gini, bikin proyek besar, proposal besar, nyari investor. Dan you nggak punya experience, ya you nggak punya portofolio, bahkan you nggak punya keluarga yang bisnis, ada nggak investor yang mau? Tapi nggak sedikit orang jalankan hidupnya kayak gitu. Sampai tua, bisnis nggak tumbuh, perusahaan nggak tumbuh, investor nggak mau. Tapi kalau asli pedagang pasti ngomong gini, Dek, kita punya duit berapa? Ya paling cuma 20 juta. Ya udah kita mulai 20 juta. Dagang apa yang 20 juta ya? Ya udah paling banter dagang makanan. Ya udah kita tekuni ya. Dagang makanan. Jatuh bangun. Tapi ini harus tumbuh ya. Tumbuh. Sampai ternyata setahun naik jadi 32 tahun. Sampai ada sebuah portfolio. Ternyata selama 5 tahun udah jadi 300 juta. Portfolio inilah yang bisa dijual ke investor. Itu baru bener kalau kayak gitu. Tetap pakai hukum bertahap. Tapi kalau nyut, siapa percaya? Enggak ada. Itu namanya bisnis ngecat langit. Dan nggak sedikit jumlah orang nggak begitu itu. Nah, kalau akhirnya dia punya jabatan, ya jadi maklar ujungnya. Maklar proyek, maklar apa. Karena mengabaikan hukum ini. Tapi kalau orang sadar hukum ini, pertama ya, dampak kalau kita sudah bisa menerima dan yang pertama kita akan susun tahapan hidup. Nah, inilah yang diperlukan. Per kasus itu punya tahapan. Saya katakan tadi, per makhluk punya tahapan. Per kasus punya tahapan. Ini perlunya kita nyusun tahapan. Untuk pintar tahapannya apa aja, untuk jabat tahapannya apa aja. Nah, kalau di konteks ini ya, untuk sehat tahapannya apa aja. Nah, semakin kita teliti nyusun tahapan, semakin berkesempatan sampai ke hasil. Sama juga di agama. Kalau kita bisa nyusun tahapan beragama baik, insya Allah agama kita kokoh. Kabar buruknya, bahkan di agama pun kita nggak mau nyusun tahapannya. Jadilah pengajian yang nggak jelas. Ini kadang-kadang, ya serius. Sekarang itu pengajian yang taklim ini, ada hukum tahapannya nggak berjalan. Tauhid dulu, ini, enggak ya. Pokoknya ngaji aja seraminya. Mau ngaji bertahun-tahun ya nggak nyusun. Enggak. Padahal kalau kita susun tahapannya, Masya Allah, luar biasa. Antum udah punya pengajian cukup lama. Saya nekuni majelis formula hati yang online ini, kan dulu majelis formula hati itu offline. Gara-gara COVID, akhirnya online. Dampak dari online, maka peserta jadi mana-mana bisa. Kita susunlah hukum tahapan itu. Pertama ngaji harus basic. Tauhid basic, 3 ilmu utama. Itu masuk. Tauhid basic, fikih basic, gak usah ngeloncat ke fikih hadis aku gitu. Gak boleh ya gitu. Fikih basic, akhlak basic. Udah, selesai itu. Kalau nggak salah itu 2 tahun. Naik akhlak, tauhid menengah, fikih menengah, akhlak menengah. Akhlak menengah itu langsung tazkiyatun nafas. Jalan tuh, serut. Nah, ternyata tauhidnya duluan. Fikihnya sekarang masih fikih menengah sekarang. Tazkiyatun nafas sudah selesai. Mulai langsung lah. Tauhid advan, fikih advan, itu belum kan? Tazkiyatun advan. Makanya kita hikam akhirnya. Gitu. Itu sudah 7 tahun itu. Nah, terus karena ada waktu kosong mulailah baru belajar ilmu tafsir, belajar usul fikih, belajar gitu. Nanti lama-lama naik fikih perbandingan, golongan Islam.
Nah, begitu kita susun kayak gitu, luar biasa. Saya dapati emak-emak yang ngaji saya kan rata-rata pensiunan ya. Karena ngajinya jam 6 sampai jam 7. Yang kerja nggak mungkin bisa ngaji kan. Setiap hari. Itu kalau kita lihat dari awal lo ngaji sampai sekarang, luar perbedaannya jauh sekali. Jauh. Dan itu lebih pintar. Kan dia orang tua. Dan sekarang di antara mereka 11 udah megang majelis taklim. Megang. Aku minta yang ngaji 5 tahun ke atas, buka majelis. Benar? Jadi memang kalau disusun tahapannya bagus, ilmu juga ketemu. Makanya kalau antum nanti ada ketemu praktek berislam kok aneh-aneh, itu pasti melawan hukum tahapan. Contoh ada orang belajar fikih, langsung belajar fikih hadis, ngane-nganehi pasti praktek beragamanya. Karena fikih hadis itu rumit, itu fikih advance. Pertama itu fikih dasar dulu. Fikih dasar naik. Fikih dasar itu fikih madhab. Naik fikih madhab yang pakai dasar hukum. Itu kitab kalau fikih Fathul Akhyar. Kalau di Syafi'iyah, nanti kalau di Hanabila apa. Kenapa perlu fikih madhab? Supaya kamu kokoh cara berfikirnya. Baru fikih perbandingan. Nah, setelah perbandingan, nyamping ke fikih hadis. Jadi fikih hadis itu terakhir justru. Kenapa? Karena antum diajak berfikir fikih langsung dari dasar hukumnya. Itu kerjaan mustahid dulu itu. Nah, kalau antum langsung ke sana, lompat antum pusing. Enggak kokoh fikihnya otomatis. Makanya akhirnya prakteknya jadi enggak. Nah, itulah akhirnya prakteknya menyimpang-nyimpang kemana-mana itu. Oke ya. Jadi bikin tahapan. Kedua, pastikan kita mengenali tahapan per setiap event hidup. Tahapannya beda-beda. Nah, semakin kita persisi tahapannya itu benar, itu bagus. Nah, sekarang dengan AI, Anda bisa nyusun tahapannya lebih persisi. Gitu, serius. Untuk nyusun keuangan nih. Kalau saya berikan contoh yang urusan keuangan ya. Anak-anak sekarang nyusun keuangan itu ternyata rute kita kan keuangan itu disusun kuliah, kerja. Ini mah gak dipakai ada sekarang. Tahapan keuangan itu dari SMA udah susun keuangannya itu dia. Nanti umur 21 udah sekian. Gitu. Terus apa? Nyusun karir. Nah, jadi kenali tahapan pada setiap hal. Saya agak tekankan ke tahapan yang beragama. Bisa nggak kita loncat beragama langsung jadi wali? Ya Allah bisa memberikanmu langsung jadi wali gitu. Tapi bertahap. Pertama dari kalau menggunakan pendekatan global itu dari berislam secara dohir dulu, udah sebisanya. Itu namanya bahasa Arabnya syariat. Yakni fikih dulu formal, penting sholat, penting puasa, penting baca Quran. Naik ke makna, sholatnya mulai khusyuk, gitu. Itu bahasa Arabnya namanya sudah mulai masuk ke makna. Itu tazkiyatun nafas tuh, hakikat. Karena kalau sholat nggak khusyuk, bisa nggak langsung khusyuk? Ya bisa aja. Tapi tahapannya jarang orang bisa melampaui. Saum pakai ini, haji pakai ini, terus baca Quran, tadabbur gitu. Masuk tuh. Jangan stuck di awal. Stuck di awal ya udah sampai tua formalitas terus tuh. Baru kan naik intisari lagi gitu. Ujungnya amal itu nggak ada nilainya. Kenapa coba? Orang masuk surga karena rahmat Allah. Jadi engkau tidak bergantung ke amal. 1, 2 itu masih bergantung ke amal. Orang masih ngeliat amal, timbangan gitu. Pada akhirnya enggak, bergantungnya hanya pada Allah. Sehingga takutnya kepada Allah tak terkira. Berharapnya kepada Allah tak terkira. Gitu. Sujud kepada Allah bukan sujud supaya kita selamat dari neraka. Makanya kalau nanti ngaji terus ya. Waktu kita kan orang paling soleh yang paling bawah itu sholat ibadah supaya rezekinya lancar. Itu kan soleh paling bawah ya. Sholat dia taat supaya hidupnya barokah. Bener apa enggak? Bener. Tapi sebenarnya kalau orang ibadah kayak gitu, itu sedang memperjuangkan kepentingannya atau sedang tunduk pada Allah?
Sedekah supaya bisnis lancar. Sedekah supaya ketolak bala. Sedekah supaya karirku bagus. Sebenarnya dia taat pada Allah atau sebenarnya taat pada kepentingan dirinya? Tapi nggak apa-apa, levelnya masih gitu nggak apa-apa. Itu masuk kategori awamun nas, awamnya orang. Kalau orang tazkiyatun nafas, ini orang sebenarnya belum beribadah sebenarnya. Belum, ngapain coba? Dia sedang memperjuangkan kepentingan Allah, kepentingan dirinya dengan syariat justru. Tapi nggak apa-apa, diizinkan dia syariat. Emang masih kayak gitu orang. Kalau antum ketemu masyarakat, Pak Kiai gimana ya supaya bisnisku lancar? Ya udah baca Fatihah 7 kali. Gitu. Udah salat malam yang rajin. Ya kan banyak di YouTube gitu. Anakku nakal gimana? Ya udah salat malam. Jadi karena salat malam tunduk pada Allah atau supaya anakmu baik? Tapi nggak apa-apa. Itu level awal. Naik, sampai bahkan dia hanya tahu satu kata. Ridhom. Ini bukan kalimat mulut. Emang dia sudah nggak punya kepentingan apa-apa. Gitu. Udah nggak punya kepentingan hidupnya untuk Robnya. Itu wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatiha, itu di situ letaknya. Cuman karena sering dibaca, dipahami dangkal ya gitu-gitu doang aja ujungnya. Jadi orang ini udah nggak punya kepentingan. Itu sudah masuk kategori fana. Dia udah nggak ada, dia nggak ada. Yang ada hanya Allah, urusan hanya dengan Allah. Aku nggak ada apa-apa. Nah, itu proses kematangan kayak gini ini kan bertahap gitu. Jadi antum dapati ada beberapa orang kayaknya. Kenapa dia sholat? Ya udah sholat. Emang nggak ada urusan aku. Sholat emang urusan dengan Allah SWT. Totalitas iya karena udah iya kak nasta'in dan seterusnya. Nah ini perlu disusun tahapan per segmen. Nah kalau agama perlu disusun tuh. Kalau antum nggak susun, ada dua kemungkinan. Antum stuck di proses yang sekarang karena nggak pernah disusun, dan itu nyata. Udah 50 tahun sholatnya masih formalitas, baca Quran masih formalitas, tadabbur nggak pernah, dan lain-lain. Berarti kan masih ada di atas semua itu, di kulit semua itu, nggak masuk ke makna. Boro-boro sampai seneng jadi hambanya Allah. Jadi hamba Allah itu bagi Rasulullah itu seneng. Jadi hamba Allah itu pencapaian enggak? Menjadi hamba Allah itu pencapaian. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi haun. Wa ibadur rahman, aku hambamu ya Rabb. Itu senang, itu pencapaian. Jadi nyata betul jadi hamba Allah, nyata betul engkau Rabbku. Itu luar biasa proses pencapaian spiritual ya, rohani. Kalau nggak dibikin tahapan, maka bisa aja stuck kita di bawah, proses formalitas itu, atau meloncat nggak puguh. Akhirnya bukan jadi walinya Allah, jadi walinya setan. Gitu. Ya serius tuh. Nggak sedikit yang loncat ke atas tuh. Bukan jadi walinya Allah, jadi walinya setan. Belajar tazkiyatun nafas, macam-macam, tapi akhirnya tiba-tiba terus kesana kalau nggak jelas kayak gitu. Ya dulu tuh aku sholat setiap duhur itu aku sholatku di depan Masjidil Haram. Lah kok bisa? Begitu diadani ternyata di atas kuburan dia. Karena ternyata masuk ke dunia jin. Karena ingin loncat masuk ke takorupnya mau loncat. Kemarin saya pernah ditanya, Ustadz, ya ini gara-gara pada nggak mau bertahap ini. Kan sholat itu khusyuk, iya. Khusyuk itu berarti membayangkan Allah gitu. Terus ada cahaya gitu. Gitu ada pertanyaan. Ya enggak gitu, Bu. Membayang aja enggak? Boleh. Terus gimana dong? Ayo mak udah sholat aja dulu. Berarti belum. Udah ibu sholat aja dulu. Sholat yang benar dulu, enggak usah ke situ-situ dulu. Tahapannya yang penting sholatnya syah. Dah itu aja dulu. Nanti kalau sudah ngerti makna sholat, Allah akan naikkan kelas rohani kita itu. Yang namanya seakan-akan melihat Allah itu memang seakan-akan melihat Allah. Enggak pakai membayangkan. Ada cahaya, enggak pakai cahaya-cahaya. Ada aja loh. Makanya prosesnya kalau tahapannya enggak pugu, luar biasa. Rasul kan ngasih tek, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu kan
puncak tertinggi, seakan-akan melihat. Itu gimana saya melihat Allah? Itu namanya musyahadah kalau ilmu tazkiyatun nafas. Kalau melihat mata itu namanya muayana. Allah nggak lihat di alam di dunia nggak bisa dilihat. Tapi musyahadah, yakni lihat pakai mata hati. Lihat mata hati itu seakan-akan lihat. Itu gimana seakan-akan lihat Allah itu? Itu namanya khudur. Engkau ini wajah tu wajah itu luar biasa. Saya hadapkan diriku ke hadapanmu. Tapi kita merasa hadap Allah nggak menghadap Allah. Ya enggak. Kita nggak merasa hadir di hadapan Allah Ta'ala. Itu proses tahapan yang dilalui sampai kita masuk ke kayak gitu. Jadi disusun tahapan yang benar. Nah, yang ketiga, gitu ya, sabar menjalani tahapan. Kembali ke hukum waktu. Tidak usah tergesa-gesa, nggak usah menentang waktu. Tahapan. Lepas ya, cepat atau lambat. Korea membangun industrinya bertahap. Dari industri paling bawah ya. Ini, tahu ini benar apa enggak kritikan ini? Kita mau loncat. Hanya kita enggak. Cina, industrinya dari bawah. Tidak loncat industri yang berat. Kita kan loncat itu dulu tahun 90 itu. Maunya biar cepat ngejar. Tapi infrastruktur, budaya, enggak. Jadi akhirnya kita enggak jadi negara industri. Karena loncat kita dulu. Hukum bertahap itu memang enggak bisa ditentang. Gitu. Nah, paling kalau mau cepat, tahapannya dipercepat. Tapi enggak dipaksa. Jadi tidak ada namanya lahir prematur. Enggak ada prosesnya emang benar. Cuman mungkin dikurangnya apanya. Yang penting lebih cepat gitu. Sabar menjalani tahapan ini ditekankan betul oleh para ulama di apapun. Ngafal Quran ya harus sabar menjalani prosesnya, belajar juga sabar menjalani prosesnya, kerja juga harus sabar dan seterusnya. Ketika ini semua dirusak, nggak mau jadilah korupsi. Map ditaruh di bawah. Tapi yang paling cepat di atas atau di bawah? Di bawah ya. Akhirnya suap, akhirnya ngerampok, akhirnya judi. Orang judi itu karena nggak mau hukum bertahap, kan ingin kaya seketika. Terus apa? Itu pelanggarannya kemana-mana. Jadi insya Allah dengan paham ini, kita tekan diri kita, ada hukum ini, kita terima hukum ini, kita sabar menjalani hukum ini, tinggal PR-nya, kenali setiap tahapan pada masing-masing segmen kehidupan. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.